Maka ramaikan rumah dengan ibadah. Itu salat ba'diyahnya. Jadi kalau yang ada yang tanya qabliyah ini dalilnya, ba'diyah ini dalilnya. Tapi pertanyaannya, apakah semua salat sunnah itu mesti di rumah? Nah, baik. Ditaksis oleh Nabi, dikhususkan. Lihat pernyataannya, jangan berhenti di sini ya. Rumus dalam ilmu hadis, kalau ada satu amalan sifatnya, dalilnya cuma satu, contohnya satu, artinya itu contoh yang paling jelas. Tidak boleh kita mengambil cara lain-lain lagi. Ya. Tidak perlu kreatif. Jadi kalau misalnya satu amalan, hadisnya satu, contohnya satu, prakteknya. Jangan cari dalil lain lagi, jangan cari contoh yang lain lagi. Ini yang paling bagus, gak usah kreatif. Ya. Contoh, lihat sini, hadis dalam sholat, saat mengangkat tangan itu sampai dengan meletakkan di dada misalnya, jadi dari takbir. Kalau cara takbirnya ada dua, dari yang sejajar dengan bahu hadwaman kibaihi, kemudian sejajar dengan daun telinga. Tapi sama semua saat mengangkat sampai dengan meletakkan, itu cuma satu cara. Dalilnya sahih, ya. Kemudian contohnya satu, Allahu Akbar. Kalau dalam satu praktek contohnya satu, dalilnya satu, artinya semua orang bisa melakukannya. Tidak terbuka peluang untuk menampilkan kreativitas kita. Jadi nggak usah kreatif. Ya. Begitu antum angkat misalnya, kan nggak enak. Masa sama manusia kanan dulu, sama Allah kiri dulu. Ini harus agak sedikit pendekatannya berbeda. Ya. Allah, kita putar sedikit ya. Supaya kanan duluan masuk, kemudian baru kiri. Itu nggak usah kreatif ya. Nanti kita capek sendiri itu. Ya. Antum capek sendiri. Kalau sudah jelas ada, nggak usah cari-cari yang lain. Ya. Repot. Kelihatan seseorang dibahas cari dalilnya, diseminarkan, ya di stadium generalkan, nggak akan ketemu. Jadi capek-capek sendiri. Ya. Tapi kalau dalam satu praktek misalnya, lebih daripada satu hadis, jangan ditafsirkan dari satu hadis saja. Kumpulkan semuanya. Ya. Nanti banyak prakteknya. Misal tentang ini saja minimal ada 3 hadis. Tentang persoalan kita. Ya. Doa mengangkat tangan ada 30 hadis. Bacaan bismillah 70 hadis. Ya, Masya Allah. Isbal ada 143 hadis. Kumpulkan dulu. Baru kita lihat. Ya. Ini satu dari Zaid bin Thabit. Kedua Jabir bin Abdullah. Ini orang paling dekat juga dengan Rasulullah bin Abdullah. Satu Zaid bin Thabit, kemudian Jabir bin Abdullah. Yang ketiga Abdullah bin Zaid. Perhatikan sini ya. Ini antum bisa temukan hadisnya yang sudah saya tuliskan tadi ya. Di An-Nasai 1133, kemudian bisa dilihat di silsilah hadis sahihah nomor hadis 1508. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya bacakan hadisnya dari Zaid dulu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali bersabda ya. Di orang-orang itu pada salat sunnah di masjid, lalu Nabi menyampaikan, "Shallu ayyuhan nasi fi buyutikum." Hei orang-orang, kata Rasulullah, ayo cepat salat di rumah aja, di rumah ya. Fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat yang terbaik yang dilakukan oleh setiap orang itu lebih bagus di rumahnya, kecuali salat yang fardu, salat wajib. Ya. Di salat sunnah ya, dari hadis ini sebaiknya dilakukan di mana? Di rumah. Ya. Adapun salat fardu sebaiknya dilakukan di mana? Di masjid melalui hadis ini. Ya. Ya Rasulullah, apakah qabliyah saja? Apakah qabliyah saja? Tidak. Ternyata ba'diyah juga sebaiknya dilakukan di rumah. Hadis dari Jabir yang ini bin Abdullah. Ya. Hadis dari Jabir bin Abdullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qada ahadukumus shalah fi masjidihi." Idza qada ahadukumus shalata fi masjidihi. Kalau seseorang telah menunaikan salat fardu di masjidnya, perhatikan, sudah salat fardu di masjidnya, maka tunaikan, bahasa hadis, faj'al fi baitihi nasiban min salati ya. Maka jadikan sisa salatnya itu di rumahnya. Jadikan sisa salatnya di rumahnya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi bis salah khaira. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan pada sisa salatnya itu saat dia berada di rumahnya ya. Jadi maksudnya kata para ulama, supaya di rumah itu banyak tempat sujudnya. Ramai dengan ibadah. Itu yang akan nanti memberikan kesaksian pada kita di akhirat nanti. Karena mulut terkunci, tangan diikat, cuma nanti benda-benda yang bersaksi kepada Allah. Idza zulzilatil ardu. Kemudian wa akhrajatil ardu wa qala al insanu, ayat keempatnya, yauma idzin tuhadditsu
Jadi kata Al-Quran, saat bumi ini digoncangkan hancur seluruhnya, manusia pada keheranan, ada apa ini, ada apa ini, diwafatkan semuanya, dibangkitkan, semuanya akan diam. Yang bersaksi itu tempat-tempat dan benda-benda yang kita pijak. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Benda menceritakan apa yang terjadi. Perhatikan. Antum sholat di rumah. Karpetnya sudah kita sediakan, dipakai sholat. Itu nanti yang akan bilang kepada kita, ya Allah, saya pernah dipakai sujud oleh orang ini. Tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Masya Allah. Jadi jangan hanya ramaikan di masjid, rumah pun ramaikan. Ya. Karena itu ada saran dari para ulama, ini saran sangat bagus Bu ya, Pak. Kalau Anda memiliki sesuatu yang baru, pakai dulu untuk kepentingan Allah. Supaya mudah hisabnya. Bisa. Kita beli baju baru ini, Masya Allah ya. Kemudian setelah digunakan, gunakan dulu untuk Allah. Pakai dulu sholat ya, pakai sholat. Supaya saat ditanya dalam hisab itu ringan jawabnya. Dari mana rezeki yang kamu pakaikan itu untuk beli pakaian? Ya Allah, Engkau maha tahu, Engkau bisa melihat dan mengetahuinya dengan pasti. Rezekinya saya dapatkan dari si A yang sangat halal. Dan Engkau ketahui itu. Kemana Engkau gunakan? Ya Allah, pertama kali saya gunakan itu adalah untuk menyembahmu. Dan Engkau paling tahu kapan waktunya, kapan saya gunakan, dengan keadaan apa saya gunakan itu. Masya Allah, ringan. Kita kadang terbalik. Ibu kalau pakai baju baru, dapat baru, digunakan apa dulu? Kalau nggak kondangan arisan kan? Ya. Itu agak lumayan itu hisabnya. Awal-awal memang pede. Dari mana kamu dapatkan? Ya Allah, dari kerja keras suami saya. Yang keringat yang Engkau ketahui sangat halal dia lakukan. Semuanya lancar-lancar. Kemana Engkau pergunakan? Kondangan ya Allah, pertama kali. Nah itu persoalan ya. Persoalan itu. Baik. Lihat. Hadis yang kedua dari Jabir bin Abdullah, ya. Maka ramaikan rumah dengan ibadah. Itu salat ba'diyahnya. Jadi kalau yang ada yang tanya qabliyah ini dalilnya, ba'diyah ini dalilnya. Tapi pertanyaannya, apakah semua salat sunnah itu mesti di rumah? Nah, baik. Ditaksis oleh Nabi, dikhususkan. Lihat pernyataannya, jangan berhenti di sini, ya. Alhamdulillah. Jangan berhenti di sini. Kalau Anda cuma baca 1-2 hadis saja, akan diambil kesimpulan berarti semua salat sunnah itu mesti di rumah. Perhatikan. Hadis selanjutnya, Abdullah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah. Perhatikan pertanyaannya, ya Alhamdulillah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuma afdalu min salati? Ya. Mana yang paling afdal di antara salat saya? Hal salati fil bait amil fil masjid? Am fil masjid? Apakah salat yang saya lakukan di rumah saya atau di masjid? Ya. Apakah salat yang saya lakukan di rumah saya atau di masjid? Karena beliau melihat Rasulullah itu sunnahnya di rumah, kemudian baru ke masjid. Dijawab oleh Nabi. Perhatikan. Lihat jawabannya ya. Ala tara amma aqrabu min baiti. Ya. Ala tara amma aqrabu baiti min masjid. Maaf. Ala tara amma aqrabul baiti min masjid. Tidakkah engkau lihat jarak antara rumahku dengan masjid sedekat apa? Tidakkah engkau lihat jarak antara rumahku dengan masjid sedekat apa? Jelas sampai sini? Jelas ya? Belum selesai kalimatnya. Belum selesai. Maka tunaikanlah salatmu di rumah, ya? Bila tempatmu itu dekat dengan masjid. Ini kalimatnya. Ya, kurang lebih demikian. Saya mau tanya, maaf, rumah Nabi di mana? Kalau ini masjid, rumah Nabi ya di sini. Belakang. Baik, ini isyarat yang cerdas untuk kita baca. Sunnahnya dilakukan di rumah kalau rumahnya dekat dengan masjid. Kalau rumah antum jauh dari masjid, jangan maksa. Dari Tambun ingin hadir kuliah subuh ke sini, sholat sunnahnya di sini, nyampe sini kapan? Ya, baik. Jelas sampai sini? Oke. Jadi kita selesai dulu sampai di sini. Kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, amalan Rasulullah SAW, ya. Begitu selesai beliau menunaikan tahajudnya, itu sampai pada waktu fajar. Jangan sampai tertinggal 2 rakaat fajar ini karena sangat penting dalam kehidupan kita. Kemudian selebihnya, bila antum rumahnya dekat dengan masjid, maka yang paling utama lakukan di rumah. Kemudian tunaikan salat wajibnya di masjid. Bila sekiranya rumah kita jauh dari masjid, maka alangkah lebih baik itu bisa ditunaikan di masjid secara bersamaan.